Selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita ada lagi dalam sebuah acara Nada dan Sabda yang seperti biasanya kita lakukan pada hari Rabu dan hari Kamis, dan kita akan berbicara malam hari ini tentang atau berkaitan dengan tema kita tentang duit. Sebelum kita bicara jauh tentang apa yang dimaksud dengan tema malam hari ini tentang duit, kita berdoa dulu supaya Bapak Ibu, siapapun kita, telinga kita diberkati ketika kita mendengar renungan firman Tuhan malam hari ini, dan mata kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Terlebih hati kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami siap untuk share dan mendengarkan firman Tuhan. Siapapun kami yang sudah terhubung dalam acara Nada dan Sabda malam hari ini, mereka Ibu Elskesek yang sudah bersama dengan kami dan beberapa teman lainnya, semua akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami akan membaca, merenungkan, bahkan kami mau melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita malam hari ini cukup menarik. Kita bicara tentang duit. Ketika Bapak Ibu mendengar kalimat atau kata ini atau kata duit, maka kita akan langsung berpikir duit adalah satu alat transaksi. Duit adalah bicara tentang kesuksesan. Duit kalau kita bicara tentang awal bulan, gaji. Duit kita berbicara tentang kita mau makan di mana. Itu bicara tentang duit. Dan kalau kita bicara tentang orang yang berduit, maka kita kadang-kadang berbicara orang itu orang yang sukses. Dan kalau kita bicara tentang orang yang duitnya sedikit, maka kita berkata orang itu belum sukses. Dan kalau kita berbicara tentang duit yang gak bisa dihitung, maka engkau akan berkata orang itu hidup dalam berkelimpahan. Nah saudara-saudara, kata duit yang kita kenal setiap hari memang itu identik seperti apa yang saya katakan tadi. Tetapi malam hari ini kita bicara tentang bagaimana saudara ingin hidup sukses, ingin hidup diberkati, ingin hidup makmur, ingin hidup menjadi senang. Bukan saja kita akan menggunakan kata duit ini berupa duit secara finansial atau keuangan. Kata lain duit itu bicara tentang uang. Nah, saya tidak bicara tentang uang atau duit yang saya gambarkan di awal tadi itu, yang saudara setiap hari kejar, saudara setiap hari bekerja untuk mendapatkan duit dan uang. Tetapi rahasia untuk hidup sukses, rahasia untuk hidup diberkati Tuhan, bukan saya maksudkan tentang duit itu. Tetapi mari kita akan melihat sedikit apa yang saya maksudkan tentang duit itu sendiri, saudara-saudara. Yang pertama, duit itu terdiri dari 4 huruf. Huruf yang pertama bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar, yaitu D. Lalu huruf yang kedua adalah U. Dan huruf yang ketiga adalah I. Huruf yang keempat adalah T. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar para hamba Tuhan berkhotbah tentang duit ini. Dan malam hari ini saya ingin menyampaikan kembali tentang apa yang saya ingin bagikan malam hari ini tentang duit. Duit, huruf yang pertama bicara tentang D. Maka kalau kita bicara tentang orang ingin hidup sukses dan diberkati Tuhan, perhatikan huruf yang pertama dari kata duit, yaitu D. Saya ambil atau saya garis bawahi apa yang saya maksudkan dengan huruf D, yaitu duduk, datang, dekat, dengar suara Tuhan. Sekali lagi, duit huruf yang pertama adalah D, yaitu datang, duduk, dekat, dengar
suara Tuhan. Wah, saudara-saudara. Jadi ingat, kalau kita ingin hidup sukses, saudara ingin hidup sukses, Bapak Ibu ingin hidup sukses, anak-anak cucu kita ingin hidup sukses dan diberkati Tuhan. Ingat, duit huruf yang pertama D adalah mari kita datang, kita duduk, kita dekat, dengar suara Tuhan. Artinya sebuah tindakan kita untuk menghampiri Tuhan dengan cara kita datang, duduk dekat, lalu kita dengar apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita nggak bisa jauh-jauh. Kita nggak bisa membuat jarak dengan Tuhan. Nggak bisa. Tetapi kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita terus menghampiri diri kita kepada Tuhan. Kalau kita ada dalam satu komunitas rumah tangga, lembaga yang terkecil, kalau saudara ingin rumah tangga kita diberkati Tuhan, maka biarlah rumah tangga kita bawa dari suami, istri sampai kepada anak, cucu, cece kita, cicit kita. Kalau itu sudah seperti itu keluarga besar kita, maka saudara harus bawa keluarga besar kita untuk datang kepada Yesus. Katakan amin. Untuk saudara duduk terus dekat dengan Yesus. Lalu bukan engkau saja pasif, tetapi engkau mau dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya saudara-saudara. Jadi ingat, jangan engkau bermimpi untuk kita hidup diberkati. Jangan pernah terbersit dalam hati saudara, aku ingin diberkati, aku ingin hidup sukses. Tapi kalau engkau hidupmu tidak mau datang, tidak mau duduk, enggak mau dekat dengan Yesus, enggak mau dengar suara Yesus. Karena ketika kita mau dekat dengan Yesus, ada hal-hal yang dia ingin sampaikan kepada kita. Bukankah dia sahabat lebih dari sahabat? Bukankah dia Bapa lebih daripada Bapa yang ada di dunia ini? Bapa yang baik, dia akan memberikan segala sesuatu. Dan ingat, sebelum dia mau bersuara, sebelum dia mau bercerita kepada kita, waktu kita datang duduk dekat dengar suara Tuhan, sebelum dia mau berbicara kepada kita, yang dia mau adalah dia mau mendengar apa yang menjadi keluhan kita. Itu bukan alasannya. Dia nggak mau berbicara dengan kita, dia nggak mau berkata-kata dengan kita. Sebelum kita juga ingin menyampaikan segala sesuatu permohonan kita kepada dia. Dalam kitab Perjanjian Lama berkata, curahkanlah isi hatimu kepada dia. Sampaikanlah permohonanmu kepada dia. Bahkan Yesus sendiri mengajar kepada kita dalam Injil Matius, bukan tentang doa Bapa kami. Yesus mengajar kepada kita, ada sesuatu yang kita panjatkan kepada Bapa. Doa bukan sekedar kita datang lalu kita diam, kita pasif, kita nggak aktif. Tetapi Bapa mau, Yesus mau, Roh Kudus mau mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Yesus mau mendengar apa yang menjadi persoalan kita. Yesus mau mendengar apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Beban engkau hidup di pagi hari, siang hari, sampai malam hari. Kita sebelum tidur engkau curahkan, sampaikan kepada dia. Dan ketika dia sudah mendengar apa yang kita sampaikan, dia akan mulai berbicara kepada kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya di dalam dunia ini. Memberikan telinganya, memberikan waktu untuk mendengar keluh kesah anak-anak. Menceritakan beban persoalan hidup setiap hari. Mungkin di sekolah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan. Bapak dengan bangga, Bapak di dunia dengan bangga mendengar masalah yang diceritakan anak-anaknya. Lalu Bapak itu mulai memberikan solusi, jalan keluar kepada anak-anak yang punya persoalan. Maka sebelum hari esok tiba, anak itu dengan tenang dia akan melangkah. Karena dia sudah mendapatkan jawaban dari Bapak. Bapak kita di surga lebih daripada itu, Bapak Ibu.
ketika kita menceritakan keluh kesah kita kepada Dia, beban hidup kita kepada Dia. Ingat, ada kurang lebih 6 sampai 8 jam waktu engkau menyampaikan sesuatu sebelum engkau tidur lewat doamu, lalu engkau tanpa engkau sadari Yesus sudah mempersiapkan jalan keluar kepada kita. Dan saya percaya sebelum hari esok tiba, engkau akan melangkah dengan pasti karena engkau sudah mendengar suara Tuhan dan Bapa berbicara, memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada kita. Ada Ibu Els Kesek yang sedang bersama dengan kita, keluarga besar GPD Eklesia Kota Gorontalo. Ada Jordi Poker, Julianus Mahamura, Tesalonika, David Kumolontang, Meiti Tololiu, dan lain-lain. Biarlah kita mendengar suara Tuhan malam hari ini. Saudara-saudara, ketika engkau ingin diberkati, ingin hidup sukses, ingin diselesaikan persoalanmu oleh Tuhan, mari kita datang, kita duduk dekat Yesus, lalu kita mau dengar suara Yesus, apa yang akan Dia sampaikan kepada kita. Ada kisah dalam Alkitab, dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 saya baca seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama kisah ini bagaimana Marta dan Maria mempunyai sikap yang berbeda. Bagaimana Yesus ada di tempat itu. Sikap yang pertama, Marta, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dia lupa mengambil waktu untuk mau datang, duduk dekat dan mendengar percakapan atau perkataan Yesus kepada Marta. Gak salah kita sibuk dengan aktivitas kita setiap hari. Gak salah kita orang-orang yang beraktivitas dari pagi hari sampai malam hari. Gak salah saudara-saudara. Tetapi harus kita tahu dan kita mengerti ada saat-saat tertentu untuk kita mengambil waktu, untuk mengambil bagian, untuk kita datang, kita duduk, mendekatkan diri, bahkan kita mau mendengar suara Tuhan. Apa yang harus dia katakan kepada kita? Dan ketika seorang Maria melihat saudaranya Marta terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sikap daripada Maria, ayat yang ke-39 berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat di kaki Tuhan dan terus mendengar, ingat, terus mendengar perkataan Yesus. Sebelum Maria mendengar perkataan Yesus, sebelum Maria membuka telinganya tentang apa yang akan disampaikan Yesus, Maria mengambil sikap, dia datang. Dia mengambil sikap, dia duduk. Dia mengambil sikap, dia semakin mendekatkan diri. Dan lalu dia membuka telinga untuk mendengar semua perkataan Yesus. Berkat yang berbeda saudara-saudara. Ketika kita mengambil sikap, ada saat-saat tertentu kita mengambil waktu untuk datang dekat dan dengar suara Tuhan.
Dan ada saatnya kita harus beraktivitas. Kita harus bekerja untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga kita. Itu memang gak salah. Tetapi dalam konteks ini, saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-42. Sesudah dua sikap wanita yang bersaudara ini berbeda. Satu sibuk dengan pekerjaannya, satu sibuk untuk mendekatkan diri kepada Yesus. Perhatikan ayat yang ke-42. Ayat itu berkata begini dalam Lukas pasal yang ke-10. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara-saudara, di hadapan Yesus, di hadapan Bapa, di hadapan Roh Kudus, sesuatu yang terbaik ketika kita ini melakukan, yaitu kita melangkah dekat kepada Yesus. Sesuatu yang kita lakukan mendekatkan diri kepada Yesus. Sesuatu yang kita lakukan mendengar suara Yesus. Dan Yesus memuji Maria. Sesuatu yang terbaik yang telah dipilih oleh Maria. Apa yang kita lakukan? Ada saat-saatnya di malam hari engkau mengambil waktu untuk dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ketika tengah malam engkau bangun, engkau melangkah, engkau duduk, engkau mulai menyembah Tuhan, engkau mulai bernyanyi kepada Tuhan, lalu engkau mulai naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Seperti apa yang Maria lakukan. Dia semakin mendekatkan dirinya kepada Yesus dan Maria dipuji oleh Yesus. Saudara, apa yang kau lakukan, kegiatanmu, aktivitasmu, di tengah-tengah aktivitasmu itu engkau gunakan waktu beberapa saat untuk mencari ketemu Tuhan, maka Tuhan bilang engkau telah memilih bagian yang terbaik. Saya ingatkan kepada kita malam hari ini, ketika engkau sibuk di kantor, gunakan beberapa menit saat engkau di belakang komputer, di belakang meja kerja. Mungkin sesudah engkau meeting, engkau stres, engkau sibuk. Atau mungkin engkau punya persoalan yang membuat engkau sepertinya mau putus asa dan engkau seperti mau berhenti bekerja di kantor itu, di perusahaan itu. Saya mau berkata kepada saudara, saat itulah kesempatan engkau mengambil waktu, mencari waktu, bagian yang terbaik. Engkau cari Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Mungkin hanya beberapa menit, mungkin hanya beberapa saat saja. Tetapi Bapa melihat kesungguhan hatimu, maka engkau akan ditolong dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Masalahmu, rasa keputusasaanmu dalam pekerjaanmu di perusahaan itu, di kantor, dimanapun engkau berada, Tuhan akan selesaikan. Karena engkau mau datang, duduk, dekat, dengar suara Tuhan. Itu poin yang pertama dari kata duit, yaitu D. Poin yang kedua adalah U, huruf U, yaitu bicara tentang usaha kita harus sungguh-sungguh. Jangan hanya kita berkata, kita hanya berdoa mencari Tuhan, tapi kita nggak mau punya usaha. Ada yang kalimat berkata, ora et labora. Kita harus bekerja, kita harus berdoa, kita bekerja. Dua ini nggak bisa terpisahkan. Saudara-saudara, menjadi orang atau umat Kristiani, engkau ingin sukses, engkau ingin diberkati, jangan hanya engkau berdoa, lalu engkau nggak mau bekerja. Habis doa pagi, engkau tidur lagi. Habis doa siang, engkau tidur lagi. Lalu tiba malam, engkau doa malam, doa tidur, engkau tidur sampai besok pagi. Artinya doa itu oke. Menyembah Tuhan itu oke. Memuji Tuhan itu oke. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu oke. Mendengar suara Tuhan itu oke. Tetapi kita harus juga bertindak. Kita harus bekerja. Harus ada usaha. Contoh. Jika engkau ingin memiliki sesuatu, engkau jangan diam. Ada usaha yang harus engkau lakukan.
Saudara-saudara, burung di udara Tuhan pelihara. Katakan amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Tetapi apakah burung itu diam? Burung dia ketika jam 5, setengah 5 pagi dia harus keluar dari sangkar. Dan burung yang keluar pagi-pagi benar, burung itulah yang akan mendapatkan makanan yang paling baik. Dia akan mendapatkan ulat-ulat yang ada di pepohonan. Tetapi ingat, burung yang keluar nanti jam 9 pagi, jam 10 pagi, burung itu bisa kelaparan. Karena semua makanan telah diolah oleh burung-burung yang telah keluar pada pagi hari. Ingat sekali lagi loh, burung di udara Tuhan pelihara, tetapi burung juga punya usaha. Dia pagi-pagi benar, dia telah terbang ke sana dan kemari. Untuk apa? Usaha. Dia mencari makan supaya dia bisa hidup di hari esok. Jadi poin yang kedua, ketika kita ingin diberkati, kita ingin hidup sukses, jangan kita hidup bermalas-malasan. Tulis di kolom komentar saudara, jangan malas. Kalau mungkin ada orang yang ada di samping kiri saudara, mungkin engkau ada di mobil, engkau ada di rumah, atau ada di kamar, tulis di kolom saudara, hei kamu jangan malas. Atau tulis, hei sahabat, hei jemaat Tuhan, hei sobatku, jangan malas. Kalau ingin hidup sukses, ingin diberkati, ingin melimpah, harus kita punya usaha, jangan bermalas-malasan. Salomo mengingatkan kepada kita, belajar kepada semut. Semut sekalipun binatang yang kecil, tetapi dia punya hikmat dan dia bekerja keras, saudara-saudara. Dan kenapa kita harus punya usaha yang keras? Karena firman Allah berkata juga, kepada mereka yang bekerja, mereka juga harus mendapatkan hak untuk makan. Artinya kita nggak dapat gratis. Kita harus punya usaha. Dan saya mau katakan, sekarang Yesus ada di sorga Bapak Ibu. Untuk apa dia ada di sorga? Untuk apa Yesus ada di sorga? Sebelum dia datang pada kali yang kedua, untuk apa? Dia bekerja. Artinya kita punya Tuhan yang bukan Tuhan yang malas. Kita punya Yesus bukan Yesus yang pemalas, saudara-saudara. Yesus ke sorga, dia tidak langsung duduk di sebelah kanan Bapa, dia ongkang-ongkang kaki. Dia melihat dari sorga, tinggal menunggu waktu dia datang kali yang kedua menjemput saudara dan saya. Enggak. Tetapi Yesus di sorga, dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tugasnya apa? Alkitab mencatat, Yohanes berkata, dalam Injil Yohanes berkata bahwa dia sedang bekerja menyediakan tempat bagi kita. Kata menyediakan, dia sedang bekerja. Lalu yang berikut, dia ada di sorga di sebelah kanan pangkuan Allah Bapa. Apa dia? Tugasnya di sana. Dia sedang bersapaat kepada kita. Dia sedang berdoa kepada kita. Menyampaikan segala beban kita kepada Bapa. Artinya Yesus dia nggak diam, dia ada di sorga, dia sedang bekerja. Nah kalau Tuhan kita, Yesus dia terus bekerja menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Dia terus berdoa untuk saudara dan saya supaya kita akan menjadi orang yang menang. Kita akan tampil lebih daripada pemenang. Kalau Tuhan kita bekerja sampai saat ini, maka biarlah anak-anaknya yang ingin diberkati oleh Bapa, kita pun jangan bermalas-malasan. Kita harus punya usaha yang betul-betul, sungguh-sungguh. Dan ketika kita lakukan hal demikian, percayalah, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana tentang kata duit itu? Yang pertama ingat, D datang duduk dekat dengar suara Tuhan. Yang kedua, usaha yang sungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Yang ketiga adalah I biasanya orang berkata iman, tetapi saya kaitkan di sini kalau saudara ingin hidup sukses, diberkati, ingin makmur dalam Tuhan, maka huruf yang ketiga dari duit itu adalah ibadah dengan setia. Saudara ingin ibadah dengan setia? Kita keluarga besar Jemaat Eklesia Kota Gorontalo yang biasanya kita seminggu kita penuh dengan kegiatan gereja. Dalam kondisi seperti sekarang kegiatan kita secara offline
Ibadah kita yang biasanya minggu 1 kali, yang biasanya minggu 2 kali, sekarang tinggal sekali. Ibadah rayon ditiadakan, lalu kita ketemu pada Jumat lagi, hanya 2 kali Bapak Ibu. Dan gunakanlah kesempatan itu. Hari Minggu jam 9, khususnya jemaat eklesia, ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, 1 minggu hanya 1 kali. Biarlah kita setia dengan waktu yang ada. Jangan hitung-hitung waktu kita. Waktu hanya 1 jam lebih, paling tinggi 2 jam kita beribadah dalam 1 minggu. Tetapi kalau kita lakukan itu dengan rasa setia kita kepada Tuhan, dengan rasa cinta kesetiaan kita kepada Tuhan, saya percaya saudara punya kebutuhan sepanjang minggu berjalan akan dipenuhi, akan diberikan, akan dilimpahi semua apa yang engkau butuhkan. Yang penting engkau menjalani ibadahmu dengan setia. Yang kedua, ibadah secara bersama-sama itu di gereja. Tetapi tahukah saudara, kata ibadah, setiap kata pengagungan, setiap perbuatan kita berkaitan dengan Tuhan, itu adalah sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Engkau memuji Dia di rumah, itu adalah sebuah ibadahmu kepada Tuhan. Engkau mengagungkan Dia di kantor, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Engkau memuji Dia di kendaraan, itu adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Artinya, apapun yang engkau lakukan berkaitan dengan Tuhan, itu adalah sebuah ibadah, dan lakukanlah itu dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Engkau memuji Tuhan bukan di gereja saja. Engkau harus memuji Tuhan di rumah, itu ibadah, lakukan dengan setia. Engkau memuji Tuhan di kantor, lakukan itu dengan setia. Engkau memuji Tuhan itu di tempat di mana engkau kuliah, itu adalah ibadah. Engkau memuji Tuhan di mana engkau bersekolah, itu adalah ibadah. Lakukanlah semua itu dengan setia. Dan itu yang saya maksudkan. I adalah ibadah. Gak cukup engkau ibadah sekarang di hari Minggu. Tetapi engkau harus lebih tambah waktumu untuk melakukan segala sesuatu berkaitan dengan pengagungan kepada Dia. Dan ingat, sekali lagi, itu adalah bagian daripada ibadahmu kepada Tuhan. Itu adalah bagian ibadahmu kepada Yesus. Yang terakhir dari kata duit yaitu T. T adalah bicara tentang tunduk pada firman Allah. Kata tunduk, selain kata tunduk, adalah taat kepada firman Allah. Apa yang firman Allah mau kita lakukan? Mari kita baca itu dalam Yosua pasal yang pertama, kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang keempat. Berkata demikian. Yosua pasal yang pertama ayat yang keempat, dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
G. Saudara-saudara, ayat yang ke-8 menarik sekali bagi saya. Dia berkata begini, ayat yang ke-8. Maaf, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kata engkau beruntung, engkau akan dilimpahi. Kata engkau beruntung, engkau akan diberkati. Kata beruntung, engkau tidak akan ditinggalkan oleh berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi bagaimana supaya kita terus hidup beruntung? Alkitab berkata, jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Tunduklah kepada firman Allah. Taatlah kepada firman Allah. Mari kita melihat, Bapak Ibu, kata tunduk kepada firman Allah. Bagaimana Yosua dia tunduk kepada suara atau firman Allah. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Bagaimana kita sudah tahu bersama tentang runtuhnya tembok Yerikho. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ini adalah aturan. Artinya kita menjalankan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita harus taat dengan aturan-aturan yang firman Allah atau yang Allah berikan. Seperti apa yang diperintahkan kepada Yosua. Yosua, kalau kamu ingin menang, menghancurkan tembok Yerikho, gak ada cara lain. Engkau harus taat dan tunduk kepada firman Allah. Lalu Allah mulai ngomong, hari pertama harus kamu mengelilingi tembok itu. Gak ada yang lain. Selain kamu mengelilingi, kamu harus bersorak. Dan ingat, ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Apakah itu terjadi? Mari kita lihat secara perlahan. Ayat yang ke-12 berkata begini. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalan juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penuh mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup segera. Sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ayat yang ke-20. Kesuksesan diraih. Keberhasilan diraih oleh Yosua dan para pahlawan yang lain. Mudah sekali kita baca ayat ini. Mereka hanya meniup sangkakala. Mereka hanya membunyikan sangkakala seperti terlalu mudah. Tetapi bagi saya, mereka bisa raih keberhasilan itu mengalahkan dan meruntuhkan, menghancurkan tembok Yerikho. Itu hasil daripada sebuah ketaatan dan rasa tunduk mereka terhadap firman Allah yang Allah sampaikan. Jangan berbuat lain. Gunakan 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6. Kamu harus tiup bersekian kali. Dan hari yang terakhir, hari yang ke-7. Kamu harus tiup sekian kali. Maka Yosua melakukan itu.
dan keberhasilan mereka raih. Poin yang terakhir dari kata duit, yaitu T, saya ambil, marilah kita belajar untuk tunduk kepada firman Allah. Tunduk kepada apa yang Allah katakan. Tunduk kepada apa yang Allah mau. Taat kepada apa yang Yesus, yang Roh Kudus mau. Maka saya percaya ketika kata duit tadi, kita datang duduk diam dengar suara Tuhan. Lalu kita punya usaha yang sungguh-sungguh, kita bukan orang bermalas-malasan. Lalu kita dikatakan orang-orang yang setia dalam ibadah, orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Dan yang terakhir, kalau kita taat kepada firman Allah, maka saya percaya engkau akan masuk kepada kategori orang yang diberkati oleh Tuhan. Ingat, hari Minggu dalam peribadatan kita, kata duit itu harus berlaku dalam kehidupan kita. Engkau datang hari Minggu, datang duduk dengar firman Tuhan. Lalu engkau datang ke gereja, itu sebuah usahamu mengalahkan rasa ngantukmu. Katakan amin. Mengalahkan rasa malasmu untuk tidak beribadah. Tapi kalau engkau bisa datang, itu adalah sebuah usaha engkau. Usaha yang tidak main-main, tetapi usaha yang sungguh-sungguh. Lalu engkau bukan saja datang dengan usaha yang sungguh-sungguh, tetapi itu tandanya engkau cinta akan ibadah. Dan ketika waktu engkau sedang menjalankan ibadahmu di hari Minggu, engkau harus tahu, engkau waktu dengar firman Allah, lakukan apa yang disampaikan. Lakukan apa yang diberitakan oleh para hamba-hamba Tuhan, para gembala. Ketika firman Allah disampaikan, engkau berkata amin, dan engkau lakukan itu. Saya percaya sukses, diberkati, menjadi bagian bagi hidup saudara. Saudara-saudara, malam hari ini siapapun engkau, saya akan berdoa kepada kita. Jika engkau merasa punya persoalan yang sulit untuk terselesaikan, Tuhan sanggup. Mari dekatkan dirimu kepada Allah, dan kita mau dengar suara Tuhan lewat jawaban doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Bapa, siapapun kami malam hari ini, biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami dibukakan jalan yang baru oleh Tuhan. Siapapun kami, ajarlah kami untuk menghargai waktu-waktu yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya sesudah kami mendengar siaran malam hari ini dalam acara Nada dan Sabda, semua kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa kami, dan kami terima jawaban doa kami. Kami akhiri acara malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, acara Nada dan Sabda akan hadir pada besok malam pada jam yang sama, 19.30 waktu Indonesia bagian tengah, atau pada pukul 7:30 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.